Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Fajar Kurniawan, NIM 2007-2020. Saya mahasiswa tingkat akhir dari kampus STMIK Hang Tuah, Pekanbaru. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi tracking piutang perusahaan binaan berbasis web menggunakan framework Laravel. Baik, pertama kali ketika ingin masuk ke sistem, kita akan mengetikkan URL ini saya sebelum masuk ke URL, karena ini di localhost, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu lokal server kita. Baik, ini merupakan tampilan dari halaman utama. Halaman utama atau yang biasa kita sebut sebagai landing page. Ini bisa dilihat seluruhannya. Dan tombol dan ini untuk puternya ini tersambung langsung ke ini Facebook BPJS, ini Twitternya, dan ini Instagram BPJS Ketenagakerjaan, dan ini langsung ke website situs resminya BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat di sini hanya ada tersedia satu form untuk men-tracking umur piutang atau usia piutang dari perusahaan binaan. Nah, di sini ada NPP perusahaan yang diterapkan langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, ini kita tinggal menginputkan salah satunya. Oke, baik, kita ambil dulu di database. Oke, ini sudah masuk ke database-nya. Kita lihat di perusahaan. Kita ambil salah satunya, NPP. Kita contohkan terlebih dahulu ininya dulu, karena nanti kita akan masuk ke backend-nya. Ini tracking. Nah, hasil dari informasi tracking ini memuat data perusahaan, yaitu nama, NPP perusahaan, email, dan usia piutang berjalan, yaitu usia piutang yang saat ini, bukan piutang-piutang yang sudah lalu. Nah, ini ditampilkan juga data pelaporan perusahaan binaan beserta usia piutang yang waktu sebelum melapor atau yang historinya. Kemudian di bawah ini ada juga data penindakan petugas berwenang. Nah, data penindakan ini misalkan melebihi dari kelas-kelasnya, yaitu 0 sampai 3 bulan itu pada masih dalam pengawasan tahap pertama. Terus 4 sampai 5 bulan itu tahap kedua, dan 5 sampai 6 bulan itu sudah sampai di tahap ketiga atau tahap terakhir. Nah, di sini bisa terlihat semua datanya. Di sini juga perusahaan bisa melakukan cetak. Setelah melakukan tracking, dia bisa melakukan cetak untuk sebagai pegangan, atau jika dia memerlukan untuk dicetak, bisa dicetak. Jika tidak, ya tidak salah. Kemudian untuk masuk ke halaman login, di URL ditambahkan di ujungnya itu login, karena ini login ini hanya tersedia untuk pegawai BPJS. Nah, di sini kita masukkan pertama, ini anggapan kita belum memiliki
data pegawai atau data user. Jadi di sini bisa diinputkan root, passwordnya juga root. Oke, root di sini itu memiliki akses sebagai admin aplikasi. Nah, admin aplikasi ini yaitu mengelola data pegawai, data bidang, dan data jabatan. Nah, yang untuk menjadi admin sistem atau admin aplikasi yaitu bagian bidang umum dan SDM, baik itu penata medianya atau kepala bidangnya. Terus di sini kita coba login ke ke bagian umum dan SDM. Logout. Oke. Nah, di sini sudah muncul ini sebagai fotonya, foto dari si user. Di sini untuk proses kelola akunnya, ganti password. Nah, ini untuk tambah data pegawai. Ini langsung ke form inputnya. Form input. Di sini kita coba inputkan akses akun ini nanti yang akan menentukan dia itu sebagai apa. Apakah dia admin aplikasi? Admin aplikasi ini dia nanti yang hanya melakukan pengelola data pegawai, data bidang, dan data jabatan. Nah, untuk pengawas tingkat 1 itu nanti untuk melakukan proses input data perusahaan binaan, input laporan, dan juga bisa melakukan penindakan. Oke, kita kasih di tingkat 1. Oke, kita pilih foto. Kita cari dulu fotonya. Oke. Simpan. Oke. Di sini datanya sudah terinput. Baik untuk edit datanya bisa diklik tombol yang ada tulisan gambar pensil ini. Oke, ini kita contoh saja untuk judulnya salah satu saja. Oke, simpan. Oke, data berhasil diupdate 6. Oke, kemudian kita coba login menggunakan ini, logout. Oke, login. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, yang utama pada sistem ini yaitu ketika pertama kali login dan untuk pelaporan ini sistem semuanya ini melakukan proses update data. Nah, di sini kita lihat ini input data, form input, dan tabel data. Oke, sebelum login kita lihat pertama di tabel data perusahaan. Oke, kebetulan sekarang ini bulan 7 kita rubah. Pertama kita ini untuk notifikasi ini menandakan bahwa di bulan ini sudah dikirim atau tidak. Karena sebenarnya ini bisa kita gunakan yang namanya itu fitur cron job. Nah, itu biasanya itu di ketika sudah di server ya, ketika di hosting. Nah, ini karena ini masih di localhost, itu saya belum ketemu caranya untuk biar dia bisa melakukan tugas secara terjadwal. Nah, jadi ini saya mengakalinya ketika pertama kali login, ketika hari itu merupakan tanggal 1, maka dia akan melakukan proses pengiriman. Oke, mari kita coba lihat ini di tanggal 7. Lalu kemudian di pelaporan
Oke, di sini ada dua data. Nah, kita rubah saja sebagai tanggal 6, bulan 6. Sini bulan 7. Oke, baik. Kemudian kita perhatikan di sini. Oke, kita coba untuk logout terlebih dahulu ya. Kemudian kita login. Oke, tadi 1 2 3 4 5 masuk, kita login. Oke, baik. Di sini kita lihat prosesnya. Oke, kita refresh dulu database-nya apakah datanya masuk. Oke, di sini sudah masuk. Ini bulan 8 tanggal 1. Oke, kemudian di sini datanya sudah berubah jadi bulan 8 tanggal 1. Jadi untuk login berikutnya dia tidak akan melakukan notifikasi pesan atau gimana, atau input data ulang lagi. Nah, untuk melihat emailnya, notifikasi email itu berhasil terkirim atau tidak, saya coba masuk login ke Gmail saya. Nah, di sini ada dua notifikasi karena ada dua data perusahaan yang diinputkan. Ini seperti ini. Alamat itu sesuai email perusahaan ini. Yang satu untuk Japek Web Development, Wawan30@gmail.com, terus Amik Mahaputra AMP_official@amp.com. Oke, sini kita lihat. Ini berikut ini bentuk pesan dari BPJS. Kemudian di sini akan diarahkan nantinya jika nanti web ini sudah dipublish. Nanti kalau sudah dipublish nanti di sini akan disambungkan ke linknya. Jadi perusahaan binaan tidak perlu lagi mencari link untuk melakukan pengecekan tracking ini. Kemudian setelah login, di sini ada total perusahaan binaannya ada berapa dan laporan bulanannya ada berapa. Ini yang sekarang ini berdasarkan bulan sekarang, ini bulan Agustus, ada 2 laporan. Kita lihat di sini ada 2. Nah, kemudian kita coba import data dari Excel. Oke, di sini saya sudah menyiapkan data Excel-nya. Untuk format data sendiri yang akan diinputkan cukup seperti ini saja, nomor, tanggal, dan NPP. Nah, walaupun yang sebenarnya itu bakalan lebih panjang, cuman di sini kan yang diperlukan dia untuk format Excel-nya bebas seperti apa aja. Namun urutan ini kalau bisa pas, karena di sini nanti ini yang utamanya di tanggal pelaporan dan NPP perusahaannya. Jika selebihnya ini ada dimasukkan nama perusahaan, alamat, email, atau dan yang lainnya, itu tidak masalah, karena yang diambil di sini hanyalah tanggal dan NPP. Oke, baik. Ini kita coba. Ini untuk tanggal sekarang ini. Oke. Nah, baik, kita set dulu. Kemudian kita coba untuk import data D. Oke, open, simpan. Untuk melakukan proses import sebelumnya, kita perlu perhatikan di sini yang ditampilkan hanya ada dua data. Nah, sebenarnya untuk data ini ditampilkannya itu per bulan. Namun ini dalam proses pengujian sebelumnya itu di bulan ini juga. Maka ini untuk yang nampilkan itu berdasarkan created ad-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah
di bulan ini nih yang baru, ini ada usianya 6, terus yang satu lagi usianya 3. Nah, untuk status pelaporannya masih 0, keduanya masih 0. Oke. Nah, masih 0. Kemudian kita coba import. Kalau dia benar, dan seharusnya jika dia setelah import, dan ini umur logikanya karena tadi login itu menginputkan data pelaporan, otomatis usianya di bulan ini terhitung belum melapor. Nah, jika dia belum melapor berarti usianya bertambah 1 bulan. Ketika di bulan ini dia melapor, nanti usianya berkurang 1 bulan. Oke, sini kita coba import simpan. Oke, berhasil. Nah, ini akan muncul data baru lagi sesuai dengan tanggal pelaporan yang diinputkan di Excel tadi. Ini tanggal 2 bulan 8, tanggal 2 bulan 8. Nah, oke, sama. Dan ini usia piutangnya menjadi 5 bulan dan 2 bulan. Oke, untuk database kita coba refresh. Sini 5 bulan dan 2 bulan. Oke. Kemudian form input begitu juga. Form input dia melakukan proses update juga. Sama prinsipnya dengan Excel, cuman Excel ini dia bisa melakukan import data sekaligus banyak, dan ketika di sini dia melakukan proses input itu satu persatu. Misal contohnya untuk JPEG development, dia bulan ini ketika import Excel dia tidak masuk datanya, namun dia itu melakukan pembayaran di akhir import Excel. Jadi kalau import Excel dia kan harus mengimport data dari Excel, dan itu datanya itu jumlahnya banyak pastinya, karena ini hanya contoh, hanya ada beberapa data. Namun kalau misalkan ketika sudah di lapangan, data itu pastinya banyak, dan ketika ada perusahaan binaan yang melapornya nyusul, misalkan ketika diinput data ini di pertengahan bulan, rupanya ada satu perusahaan yang melakukan penginputan data pelaporannya di akhir bulan. Tentu untuk membongkar Excel itu butuh waktu yang lama. Jadi di sini dibuatkanlah satu form input yang prinsipnya sama dengan import file Excel ini. Nah, jadi bisa hanya satu perusahaan, jadi tinggal memilih perusahaannya apa dan tanggalnya tanggal berapa. Oke, itu untuk penindakan, untuk pelaporan. Kemudian untuk penindakan, oke, mungkin tadi sedikit terlewat. Sebelumnya itu di form input di perusahaan binaan. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman tabel data perusahaan binaan. Nah, di sini terdapat form untuk melakukan penginputan perusahaan binaan. Di sini kita coba inputkan perusahaannya. Oke, data berhasil disimpan. Rio Sejahtera. Ini kemudian untuk editnya, oke, data berhasil dirubah. Oke, nah kemudian di sini ada penindakan di halaman untuk pengawas tahap 1. Saya bisa melihat penindakannya apa saja yang sudah dilakukan oleh petugas-petugas lainnya untuk melakukan penindakannya. Oke, di sini ada penindakannya. Kemudian kita coba untuk login ke
Di sini kita coba teskan. Di sini ada 0, kemudian di sini 4. Oke, kita ambil data usernya. Oke, ini 1 2 3 4 5. Oke, izin. Oke, untuk halaman yang pengawas tahap 2 dan tahap akhir, dia hanya menampilkan satu ini saja. Oke, penindakan, karena tugas mereka hanya melakukan penindakan-penindakan. Baik, di sini ada 2 penindakan yang seharusnya ini menampilkan datanya itu per bulan. Nah, dia akan nampilkannya data bulan, karena ya seperti tadi, ini datanya kriterianya bulan 8, bulan ini akan dimunculkan di bulan ini. Oke, kita ganti saja di bulan 7 biar tidak rancu. Oke, di sini menampilkan 1, yaitu yang ini, yang usia 4 bulan. Nah, di sini petugasnya hanya melakukan menginputkan datanya saja, data keterangannya saja, keterangan tindakan. Misalkan sudah mengirimkan surat peringatan pertama. Oke, kemudian disimpan. Oke, kemudian di sini bisa menampilkan apa saja yang sudah dilakukan tindakannya. Nah, kemudian kita untuk yang bagian yang lain, pengawas tahap akhir itu sama juga. Mungkin bisa kita contohkan di sini. Untuk dia itu di 6 bulan. Oke, kita refresh. Oke, 6 bulan. Nah, ini akan statusnya akan berganti bila dia sudah melakukan sudah ditindak. Oke, kita coba login ke yang penindakan. Oke, 284. Login. Oke, bisa kita coba di sini, kita masukkan 6, dan di sini untuk pengawas tahap akhir. Nah, di sini bisa diinputkan keterangannya, atau kita ambil saja contohnya itu keterangannya telah melakukan penunjukan. Oke, sini simpan. Oke, kemudian ini bisa lihat di sini di 6 bulan. Nah, setelah dia lebih dari 6 bulan, dia akan tidak akan muncul lagi, karena batasnya itu sampai 6 bulan saja. Oke, kemudian pada proses ini kita kembali lagi ke si bagian tahap 1 tadi untuk melakukan cetak proses cetaknya. Oke, di sini, nah di sini ada 2, cetak laporan, cetak laporan penindakan. Oke, di sini untuk laporan untuk perusahaan binaan ini opsional, bisa diisi atau tidak. Kenapa bisa diisi atau tidak? Karena bisa saja ingin mencetak hanya di satu perusahaan saja, atau ingin mencetak di semua perusahaan. Jadi di sini saya buat di sini opsional saja.
Ini saya akan mencontohkan untuk yang prosesnya itu dia menampilkan semuanya. Oke, ini tanggal awal cetak itu maksudnya ini dari awalnya ini dari tanggal berapa sampai akhirnya nanti di tanggal berapa. Nah, ini untuk akhirnya ini saya pilih di tanggal 31 biar pas untuk 1 bulan. Oke, klik proses cetak. Nah, di sini langsung akan menampilkan halaman proses cetak. Nah, untuk halaman ini dipilih untuk langsung bisa melakukan settingan. Nah, ini untuk landscape ya. Nah, seperti inilah tampilannya. Oke. Nah, jadi ini untuk langsung proses cetak, ini kita akan lakukan proses cetak. Oke. Nah, begini hasil dari cetakannya. Dapat ya dilihat atau dilihat di belakang ini. Perusahaan binaan lapor, ini tanggal-tanggalnya, tanggal laporannya tanggal berapa saja. Kemudian di sini ada yang dia belum melapor atau data dia belum melapor yang masih bisa usianya itu berkurang, atau dia tidak melapor di bulan berapa gitu kan. Oke, kemudian untuk cetak laporan penindakan di sini sama, perusahaannya tetap opsional. Nah, di sini penindakannya yang wajib diisi kedua form untuk cetak ini adalah tanggal awal cetak dan tanggal akhir cetak. Karena itu menentukannya itu untuk mau dicetak per minggu, per bulan, per hari, agar bisa dinamis saja. Oke, klik proses cetak. Oke, di sini ada prosesnya, sudah menampilkan proses cetaknya. Nah, kebetulan data yang diinputkan yaitu satu perusahaan. Nah, ini beda petugas berwenangnya. Oke, di sini beginilah kira-kira tampilan dari laporannya. Mungkin sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cars on E, but see I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking